17 September 2023. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa barang ini berasal dari Sarawak, Malaysia. Jadi pada saat mudik, satu orang ABK WNA di Perairan Selat Makassar. Di hari ke-7 hari ini, tim sudah melakukan pencarian dengan masing-masing nihil. Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. TKI ilegal dibekuk di Tres Narkoba karena kedapatan membawa 3 kg narkoba dari Sarawak. Berikut informasinya. Tenaga kerja Indonesia asal Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan digelandang Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba, Ditres Narkoba Polda Kaltim setelah didapati narkoba hingga 3 kg lebih saat meringkus seorang pengedar narkoba berinisial MS di Kota Beriman, Balikpapan. Menurut keterangan Kasubdit Penmas Polda Kaltim, AKBP Inyoman Wijaya dalam keterangan rilisnya kepada awak media mengatakan persisnya sekitar 3,073 kg. Sementara Kanit Sidik Subdit 1 Ditres Narkoba Inspektur Polisi 2 Ibda Chandra Silalahi menambahkan bahwa MS adalah TKI ilegal asal Sulawesi Selatan dan MS bekerja di Malaysia tanpa membawa atau memiliki dokumen yang sah. Menurut Chandra, lama merantau di negeri orang, MS kembali ke Indonesia dan berdiam di Kota Beriman Balikpapan di RT 4 Kelurahan Karyangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Menurut keterangan Chandra, MS diringkus di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Karyangau, Balikpapan Barat, yang sebelumnya polisi mengendus bahwa akan ada barang dari Malaysia yang dibawa seorang lewat jalur darat yang rutenya yaitu Sarawak, masuk ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan akhirnya ke Kota Balikpapan. Dari penelusuran polisi yang menemukan MS yang tanpa perlawanan diringkus aparat dan polisi pun menemukan 2 bungkusan teh Cina yang setelah dibuka ternyata berisi sabu-sabu dan setelah ditimbang diketahui masing-masing beratnya 1 kg. berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa barang ini berasal dari Sarawak, Malaysia. Jadi pada saat tersangka ini membawa, dia adalah seorang TKI ilegal di Sarawak sana, kemudian terpojok, kemudian melakukan perjalanan darat melalui Kalbar, Kalteng, Banjarmasin, dan akhirnya sampai di Balikpapan. Kemudian pada saat di sini ada sekitar 2 hari, anggota kami berhasil melakukan penyelidikan, kemudian mengamankan tersangka ini di daerah Karyangau. Melihat dari jumlah narkoba yang dicoba diedarkan, MS yang kelahiran 31 Desember 2001 tersebut justru terancam hukuman mati, sebagaimana disebut pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisian pun masih akan mengembangkan kasus tersebut, yang untuk sementara MS dianggap berperan sebagai kurir, yang bisa saja nanti berubah berdasarkan fakta dan pengakuan yang didapat, begitu pula mengenai lokasi atau kota tempat ia mengedarkan. RRI Samarinda Rizky Multinata melaporkan. Pengelola aset Pemkot Samarinda membuka ruang terbuka hijau RTH dengan membongkar ruko di Jalan Panglima Batur, Samarinda. Rizky Multinata kembali melaporkan. Sejumlah petugas gabungan dari pemerintah kota Samarinda melakukan pembongkaran ruko yang berlokasi di Jalan Panglima Batur. Pemerintah Kota Samarinda melakukan pembongkaran bangunan rumah toko tersebut yang menjadi akses jalan menuju ruang terbuka hijau atau RTH. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Samarinda, Yudiansah, mengatakan pembongkaran ruko tersebut karena bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha itu berdiri tidak pada tempatnya. Menurut Yudiansah, pada kegiatan penertiban itu Pemkot Samarinda menurunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dinas PUPR, BPKAD yang menuju lokasi bangunan ruko 2 lantai di kawasan Panglima Batur, Kecamatan Samarinda Kota. Menurut Yudiansah, bangunan rumah toko dengan luas 4 meter ini diperkirakan sudah berdiri sejak 10 tahun silam di atas fasilitas jalan menuju ruang terbuka hijau. Melakukan penertiban terhadap bangunan yang BPTH, tepatnya di Jalan Panglima Batur di samping Rumah Makan Sari Pasifik. Yang mana mungkin sudah diketahui itu adalah akses jalan masuk ke RTH
Yang sekarang berdiri kita di sini yang menjadi guna ini adalah dunia ruang terbuka hijau. Nah, kita tidak perlu flashback ke belakang ini kenapa bisa ada bangunan. Tapi intinya sekarang pemerintah kota akan melakukan pengamanan dalam arti mengembalikan fungsi RTH tersebut. Inilah lokasi yang diketahui dulunya adalah ruang terbuka hijau. Kalau diperkirakan ya mungkin sekitar 8 atau 10 kali 15 meter lah. Yusti menjelaskan jika pihaknya sudah menghubungi pemilik bangunan terkait pelaksanaan pembongkaran. Kebetulan yang bersangkutan memahami dan mengaku jika bersangkutan juga posisinya menyewa dengan pemilik pertama. Sebelumnya jajaran pemerintah kota Samarinda juga telah melakukan pembongkaran 2 bangunan yang masuk dalam kawasan RTH yang terletak di kawasan Citra Niaga. RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan. Menjadi wajah baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara IKN mengusung konsep Smart Forest City dengan menanam 10.000 pohon dan pemberdayaan masyarakat. Berikut informasinya. Sebagai wajah baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara IKN menjadi kawasan yang penting untuk dijaga kelestariannya. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, Mirna Asnawati Sapitri mengatakan, Kota Hutan IKN dibangun untuk memulihkan lingkungan yang saat ini banyak terdegradasi. Menyadari hal tersebut, melalui gerakan Green Movement atau Sabuk Hijau Nusantara, menginisiasi gerakan kolaboratif penanaman 10.000 pohon dan pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Kota Hutan IKN atau Forest City yang sudah beberapa bulan terakhir ini sering didengung-dengungkan, sering didengar, itu adalah mandat dari pasal 2 Undang-Undang 3 tahun 2022 yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan IKN ini adalah menjadikan kota ini sebagai kota berkelanjutan di dunia. Jadi kota hutan adalah part of dari sustainable city yang ingin dicapai. Nah, kota hutan IKN atau Forest City itu juga salah satu strategi untuk kita mencapai KPI tadi bahwa 65% dari wilayah IKN adalah wilayah lindung dan juga cara untuk mencapai IKN sebagai kota netral karbon. Dan kita juga menginginkan dengan Forest City kita membangun IKN ini tadi sesuai dengan prinsip selaras dengan alam. Mirna menyebutkan hal ini membutuhkan dukungan publik agar gerakan lingkungan semakin luas. Gerakan ini pun menjadi momen penting sebagai bentuk kolaborasi seluruh pihak. Kelurahan Sepaku menjadi titik yang strategis untuk penanaman ini karena masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan, sekaligus zona 2 kawasan IKN. Selain itu, Kelurahan Sepaku memiliki 1 dari 4 bendungan terbesar di IKN Nusantara, yang airnya diambil dari 4 sungai di sekitar lokasi, sehingga merawat kawasan ini sangat penting, sekaligus menjaga penyangga sumber air baku di IKN. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Masyarakat Mahakam Ulu mengharapkan perhatian pemerintah atas pembangunan infrastruktur pada kunjungan kerja Gubernur Kaltim di kawasan perbatasan. Kita simak liputannya. Ribuan warga Mahulu memadati alun-alun Uju Bilang antusias menyambut kedatangan Gubernur Kalimantan Timur beserta wakil yang baru tiba sekitar pukul 19 waktu setempat di kawasan perbatasan itu setelah mengunjungi warga Kutai Kartanegara dan Kutai Barat sehari sebelumnya. Malam ramah tamah tersebut dimeriahkan musik pengiring, lagu daerah serta tari-tarian tradisional lokal. Penyambutan itu diawali dengan pemberian lekuk gelang manik, syal, dan lafung yang menandakan telah diterima sebagai keluarga di wilayah itu. Dalam sambutannya, Isra Nur memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga Mahulu secara khusus terkait perkembangan wilayah perbatasan yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang mengarah pada aspek yang positif. Hal itu terkait sebagian besar daerah yang telah teraliri instalasi listrik dan air bersih, infrastruktur yang telah terkoneksi antar wilayah, hingga jaringan telekomunikasi yang sudah dinikmati masyarakat. Saya bersama Pak Gubernur dan seluruh rombongan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa. Karena apa? Setelah lebih kurang 8 tahun terakhir, Mahulu mengalami perkembangan yang luar biasa. Jauh lebih bagus daripada 10 tahun yang lalu. Jadi kita pantas bersyukur ketika kondisi ini sudah kita rasakan perubahan ke arah kebaikan. Dulu orang mau ke Lombagun itu 3 hari baru sampai. Pada kesempatan yang sama, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawangeh bersama masyarakatnya menyambut baik kedatangan gubernur di kawasan perbatasan itu. Diharapkan dalam kunker tersebut dapat memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan kepada pemerintah pusat, khusus pada sektor infrastruktur secara menyeluruh, sehingga kesempurnaan Kalimantan Timur dapat terwujud demi meraih kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur serta seluruh rombongan Kabupaten Mahakam Ulu. Perjalanan panjang dari Samarinda ke Kabupaten Mahakam Ulu dengan
yang melelahkan. Ini semuanya menggambarkan betapa originalnya keadaan alam di Kabupaten Makamulu dengan kondisi jalan yang masih belum memadai. Tentu harapan kami, perhatian kita bersama bahwa Makamulu ini masih perlu perhatian baik dari pusat maupun provinsi dalam rangka memperbaikinya, kemudian membangunnya demi kesejahteraan masyarakat Makamulu. Pada kunjungan kerja itu, rombongan Pemprov Kaltim menuju Mahakam Ulu melalui jalur darat yang hampir keseluruhan masih jalan tanah yang belum dilakukan pengerasan berupa aspal maupun rigid beton bertulang. Yang agenda selanjutnya diteruskan ke arah jalan menuju Kecamatan Longpahangai untuk meresmikan jembatan Sungai Mubong beserta sebagian pejabat Pemprov Kaltim hingga siang hari untuk kemudian persiapan kembali ke Samarinda. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tim Basarnas Kalimantan Timur bersama dengan kapal negara Wisanggeni 236 sudah menutup operasi pencarian terhadap warga negara asing asal Cina yang hilang di perairan Selat Makassar. Berikut informasinya. Sejak adanya informasi warga negara asing WNA asal Cina yang diduga hilang di Selat Makassar pada Sabtu 9 September lalu, kru kapal negara KN Wisanggeni 236 akhirnya menutup pencarian terhadap korban setelah dilakukan pencarian di hari ke-7. Kepala Basarnas Kaltim Melkianus Kota mengatakan pencarian dilakukan dengan menggunakan KN Wisanggeni seluas 222 mil laut dengan pola pencarian menggunakan parallel sweep search dengan track spacing 3-4 mil laut di hari ke-7 tersebut dengan hasil yang nihil. Tim pun langsung melaksanakan debriefing. Operasi telah dilaksanakan selama 7 hari dan tidak diketemukan tanda-tanda korban, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh unsur SAR dikembalikan ke satuannya masing-masing, dilanjutkan kesiapsiagaan dan apabila diketemukan tanda-tanda, maka operasi akan kembali dibuka. OB, satu orang ABK WNA di perairan Selat Makassar. Di hari ke-7 hari ini, tim sudah melakukan pencarian dengan masing-masing nihil. Begitu atas pertimbangan pelaksanaan operasi sudah dilaksanakan selama 7 hari, maka operasi akan menyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup. Adapun korban yang dicari merupakan warga negara asing asal Cina bernama Wu Jiantao, di mana awal kejadian kapal motor Ocean Vibe berbendera negara Liberia melintasi di Selat Makassar. Namun Wu Jiantao disadari tidak ada di kapal saat berada di perairan tersebut. Demikian RRI Samarinda, Boy Saputra melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia KPI saat ini tengah melakukan kajian bagaimana siaran pemilu 2024 pada masa kampanye mendatang. Boy Saputra kembali melaporkan. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat Tulus Santoso mengatakan saat ini KPI sedang melakukan uji publik terkait dengan bagaimana siaran pemilu 2024 pada masa kampanye mendatang. Mengingat dalam waktu dekat ini pelaksanaan kampanye untuk pemilu 2024 segera bergulir. Menurutnya peraturan ini bagian dari keterlibatan KPI untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Hal ini disampaikan Tulus Santoso saat melakukan diskusi bincang literasi mengawal independensi dan netralitas ruang siar pada pemilu 2024 yang berlangsung di ruang rapat WIK kantor Diskominfo, Kaltim Jalan Basuki Rahmat Samarinda, Sabtu siang. Menurutnya persoalan pengawasan lembaga penyiaran di daerah khususnya di kabupaten dan kota menjadi salah satu perhatian Bawaslu. Keterbatasan KPI yang hanya ada di provinsi mesti diperkuat melalui pembentukan gugus tugas bersama. KPI sendiri saat ini sedang uji publik terkait dengan PKPI pemiluan, dengan kampanye dan siaran pemilu. Itu juga untuk kemudian menguatkan dan mengisi kekosongan-kekosongan aturan yang saat ini belum ada. Itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPI terkait dengan siaran pemiluan. Adapun terkait dengan mekanisme penayangan iklan kampanye yang difasilitasi KPU serta pengawasan terhadap platform media yang sudah didaftarkan pasangan calon dan peserta pemilu, di mana KPU hanya melakukan pengawasan terhadap akun maupun platform media yang telah didaftarkan. Demikian RRI Samarinda, Boy Saputra melaporkan. Beralih ke berita olahraga. Perhatian Bupati Kutai Barat untuk tim bola voli Kalimantan Timur dalam menghadapi babak kualifikasi PON di Balikpapan, Randy Pahlevi melaporkan.
Kontingen bola voli Kalimantan Timur kini tengah menjalani pematangan di kota Balikpapan sebelum bertanding menghadapi babak kualifikasi PON yang mulai terselenggara dari tanggal 19 hingga 25 September 2023, di mana Kaltim menjadi tuan rumah Prapon Zona Kalimantan. Namun selama persiapan sendiri 1 bulan terakhir ditampung langsung oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat, yakni Francisco Saverius Yapan dan istrinya Yayuk Sri Rahayu, serta bekerja sama dengan Ketua Pengprov PBFSI Kalimantan Timur Ekti Immanuel. Bupati Kutai Barat sendiri menangani langsung sebagai manajer tim putri, sedangkan tim putra ditangani Yayuk sebagai manajer. Yayuk mengakui selama TC di Kutai Barat, atlet yang menjalani program ini tidak memiliki kendala apapun, mengingat para atlet sangatlah antusias. Ya, selama mereka TC kurang lebih 1 bulan di Kutai Barat, ya kita melihat bagaimana semangat mereka dalam berlatih, dan kita berharap dan kita yakin untuk kita bisa lolos dalam Prapon 2023 ini. Kalau kendala sih nggak ada ya, karena anak-anak ini sudah memang dari Porprov, mereka sudah memang kami bina, jadi untuk kendala mereka nggak ada ya. Mereka tetap semangat dan mereka tetap untuk berjuang untuk bisa menang di Prapon ini. Lebih lanjut, Yayuk yang juga sebagai ibu angkat para atlet voli benua hitam ini sangat berharap kepada anak asuhnya untuk menjaga kondisi dan kesehatan selama pertandingan, dengan pesan tampil maksimal guna meraih prestasi dan melaju ke Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang. Saya sudah berpesan kepada mereka untuk mereka bermain dengan maksimal, karena mereka bukan membawa pribadi tetapi membawa nama Kalimantan Timur. Oleh karena itu saya berharap mereka juga harus menjaga kesehatan sehingga mereka pada saat waktu mainnya mereka bisa bermain dengan maksimal. Sebagai istri dari Bupati Kutai Barat, Yayuk mengakui sangat hobi dan menyukai dengan cabang olahraga bola voli, sehingga besar harapannya Kaltim bisa mendapatkan medali emas guna lolos sekaligus mengunci tiket ke Pekan Olahraga Nasional. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. TKI ilegal dibekuk Ditres Narkoba karena kedapatan membawa 3 kg narkoba dari Sarawak. Tim Basarnas Kalimantan Timur bersama dengan kapal negara Wisanggeni 236 sudah menutup operasi pencarian terhadap WNA asal Cina yang hilang di perairan Selat Makassar. Sekian berita pagi, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila, kita setia.